Selama ini kan sudah menjadi penterjemah dan juru bahasa. Iya. Mungkin boleh nggak ceritain pengalaman yang unik, yang menarik, yang nggak terlupakan dalam proses membantu orang asing, membantu pejabat, membantu siapapun dalam penterjemahan. Iya. Ada beberapa sih nih Bang. Jadi yang paling unik itu yang saya ingat itu waktu itu saya membantu konsultan pertanian untuk petani-petani di daerah. Jadi bagaimana panennya lebih baik, bagaimana ketahanan hama gitu kan. Nah, dan bagaimana panennya setahun bisa 3 kali gitu. Nah, terus waktu itu selesai proyeknya 3 hari nih. Nah, terus tapi konsultan itu dia mau extend di situ, terus dia bilang ke saya, "Son, temenin gue extend lah, gue mau ngajarin tambahan ini. Gue mau ngajarin tambahan nih para petani." Petaninya pun, "Mas Sony kalau nemenin, boleh nggak Mas Sony bantu nerjemahin juga buat kita, menjuru bahasakan juga buat kita," gitu kan. Ya udah boleh, Mas Sony, tapi kita nggak ada duit nih, gitu. Ya nggak apa-apa, saya udah emang udah extend pesawat anyway, saya terjemahin aja daripada saya bengong-bengong sini, saya bantuin, gitu kan. Dan bantuin 1 hari, 2 hari. Itu daerah mana tuh? Di daerah Jawa Tengah ya, petani mangga waktu itu. Jadi saya lupa. Jadi petaninya itu mangga alpukat. Zaman dulu tuh mangga alpukat belum terkenal, jadi petani itu hanya ekspor, nggak di Indonesia nih, hanya ekspor. Gitu. Jadi saya ke sana pun karena naik kendaraan gitu ya, nggak naik pesawat, bulenya naik pesawat. Karena udah di extendin juga, kita mulai ini aja, kita mulai nerjemahin. Pulangnya pas selesai, saya bayarannya tuh mangga, hasil panennya si petani itu, karena seneng banget dia sama hasil terjemahan. "Son, makasih bantuin." Jadi saya pulang kan di hirein elf tuh, belakangnya elf tuh mangga semua dan mangganya mangga alpukat gitu. Itu menarik banget. Itu pertama kali saya merasa saya beneran membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Dan yang beberapa hal unik lain itu ketika sebelum saya jadi penerjemah full time, itu saya penerjemah di kedutaan, penerjemah di kedutaan Amerika. Waktu itu ada sesi di mana Presiden Amerika waktu itu Obama mau memberikan pidato di UI di Depok. Nah, waktu itu dikumpulkan kita kan, jadi kita udah tahu 3 bulan sebelumnya, tentu saja. Nah, karena ini adalah VVIP gitu kan, POTUS. Karena ini POTUS, jadi kita sering meeting dengan orang UI kan. Nah, waktu itu belum diumumin bahwa Obama nanti pidatonya akan di UI. Semua orang tahu jadwalnya akan datang gitu kan, tapi belum tahu apakah yang datang belum detail ya. Belum detail. Nah, jadi kita nggak boleh nih datang ke sana pakai mobil CD, mobil korps diplomatik, nggak boleh. Dan nggak boleh ada logo-logo kedutaan di sana. Jadi kita nggak boleh pakai seragam, nggak boleh pakai tas, karena saya bertugas nemenin Secret Service di situ. Nemenin Secret Service untuk lihat tempat-tempat yang paling efektif mereka mendirikan pos lah. Jadi ketika saya ke sana naik mobil laundry. Kita naik mobil laundry, saya naik mobil laundry, mereka naik taksi, ada yang naik gokar, biasa aja gitu. Nah, terus kita jalan-jalan, terus kita ngeliat. Jadi kita tahu nih semua tempat-tempat tersembunyi pacaran orang itu, kita tahu waktu itu. Jadi kita pun nggak boleh. Jadi lucunya itu beneran jadi petugas laundry waktu itu untuk persiapan acara itu. Nah, hari H-nya nih kita udah tahu nih Obama akan datang ke sana. Udah nih, siap. Kita meeting lah dengan beberapa pihak yang terkait, kepolisian, keamanan dalam negeri gitu kan. Nah, entah kenapa bocor ketika Obamanya harus datang, bocor. Wah, jadi banyak jurnalis standby nih di tempat-tempat rute perjalanan. Jadi macam-macam rute perjalanan kan. Ada yang dan mereka udah tahu bis itu udah turun. Mereka tahu nih gitu kan. Mobil kepresidenan udah turun, mereka tahu jadi.
Jadi lewat Lenteng Agung dijaga, ya kan? Lewat Kelapa Dua dijaga, gitu kan? Lewat mana dijaga. Pusing lah nih, ya kan? Karena harusnya nggak tahu, gitu kan? Harusnya udah ada situ. Jadi kita ya udah kita semua ikut iring-iringan. Jadi semua ikut iring-iringan nih. Semua rute itu kita jalanin. Ada rombongan kedutaan dari semua rute itu. Terus dengar punya dengar, karena saya juga nggak tahu, dengar punya dengar, Potus lewat helikopter akhirnya, gitu. Jadi tadinya dia mau Jalan darat. jalan-jalan dan waving tadinya, karena bocor duluan, jadi dia naik helikopter, gitu. Dan di situ saya menerjemahkan untuk saya di bagian untuk tamu undangan Indonesia, gitu. Saya menerjemahkan pidatonya Potus. Itu cukup unik pengalamannya. Bukan pada saat menerjemahkan, jadi pada saat menuju ke proses penerjemahan itu menarik gitu. Kalau nggak salah waktu itu ada apa ya, frasa atau kalimat Obama yang sangat terkenal ya, nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Terus dia tuh bilang ada satu yang jadi apa namanya, kan biasanya kita debriefing gitu kan. Ada satu yang jadi pelajaran buat para juru bahasa nih, pulang kampung. Obama bilang gini, saya pulang kampung nih. Nah, Obama bilang gitu. Nah itu kita bingung nerjemahin ya, pulang kampung. Jadi gitu. Jadi kalau ketika kita menjuru bahasakan itu saja, I'm back here in Indonesia gitu kan. It's my home village gitu, hometown kayak gitu-gitu. Tapi oh iya ya, pulang kampung itu kan konsepnya Indonesia nih ya, ya kan? Apa ya terjemahan paling sesuainya ya gitu. Dan Obama kita cukup appreciate karena dia mau spend time untuk memahami apa itu konteks pulang kampung gitu. Gitu dia nanya dulu nih, ini kalau gue ngomong pulang kampung konteksnya masuk nggak ya? Masuk nih gitu. Gitu-gitu. Yang paling terkenal itu pulang kampung, nasi goreng sama sate. Tiga itu. Selain itu apa lagi yang berkesan banget? Ya kalau itu kan pengalaman unik menyenangkannya ya kan. Jadi yang mungkin yang cukup teringat juga itu pertama kali saya dulu kalau penerjemah atau juru bahasa pemula itu kita tuh suka ada job di Bali, karena Bali kan tempat pusatnya event. Lalu kita biasanya extend 1-2 hari untuk kenalan sama pihak-pihak IO di sana atau hotel di sana. Nah, di situ pun juga kadang kita dapat panggilan dari kepolisian untuk menerjemahkan kasus-kasus yang terjadi di Bali. Kan di Bali kan banyak party gitu kan. Saya dapat satu telepon waktu itu, ada turis Bali yang dia klaim dia mengalami kekerasan seksual gitu. Tentu saja dia panik segala macam kan. Saya datang ke situ. Nah, ketika saya bantu nerjemahin, tentu saja kan itu pertama kali saya nerjemahin kasus kekerasan seksual di mana saya convey pesannya dia gitu. Dan ada perbedaan budaya cara interogasi pada saat itu ya. Itu orang mana tulisnya? Tulisnya saya nggak nanya, tapi dia pakai bahasa Inggris. Kalau nggak salah dia orang Australia mungkin. Jadi waktu itu tentu saja pertanyaan polisi kita kan sangat detail dan menjurus kan, yang mungkin dalam konteks budaya mereka agak berbeda nih perlakuan interviewnya. Jadi polisi kita pun harus nanya detail kayaknya ya, mungkin karena itu kebutuhan untuk BAP gitu ya. Ditanya, kamu pakai baju apa? Gitu. Terus kamu ketemu siapa aja? Ngapain aja? Gitu-gitu. Jadi dia merasa tersinggung nih. Oh gitu. Karena lu apa hubungannya baju saya dengan kekerasan seksual gitu kan, kayak gitu. Jadi di situ saya belajar penting banget memahami konteks budaya dan juga empati dan emosi untuk menyampaikan pesan gitu kan. Jadi polisi kan untuk keperluan BAP mereka harus semua detail nih gitu kan. Setidaknya itu yang saya tahu dari kejadian itu. Gitu. Tapi dia ini kaget nih, kok di sana kan beda kan ya, maksudnya kok apa urusannya baju yang gue pakai, kalau kekerasan seksual aja gitu kan. Nah, jadi kalau kita nggak menjaga empatinya, dia kan takutnya akan lebih trauma dan tidak bisa memberikan informasi yang akurat gitu kan. Nah, saya itu interviewnya sebenarnya hanya sekitar 10 pertanyaan Bang, tapi itu akhirnya berlangsungnya sekitar 6 jam interviewnya. Karena memang harus ngejaga emosi. Dia kan sedang tertekan tentu saja ya kan. Dia kan korban kan Bang. Dan korban kan memang harus kita pastikan dia mendapatkan
perlakuan yang sesuai gitu kan. Nah, sedangkan polisi kita punya kewajiban juga kan untuk memahami secara detail gitu kan, dari sudut pandang yang objektif gitu kan, kayak gitu. Nah, kita sebagai penerjemah harus menjaga keakurasian dan juga empatinya gitu. Di situ saya belajar sih. Dan agak berat juga Bang, karena ketika ditanya, tolong jelaskan proses detailnya, ya kan, step by stepnya. Nah, ketika saya ngulangin itu Bang, kan jadi agak berasa gitu kan Bang, ngulanginnya, aduh kasihan juga gitu kan, dia ngalamin ini, dia harusnya sedang liburan gitu kan, nah kok jadi begini gitu kan. Nah itu mungkin itu tanda kita juru bahasa yang baik gitu, karena kita benar-benar mendalami pesan yang coba disampaikan korban gitu kan. Tapi itu sampai sekarang berasa banget ke saya eh, mengurangi memilih ambil job untuk kasus-kasus semacam itu, takutnya nggak kuat gitu. Berarti apa ya? Ada persinggungan antara emosi kemudian harus bersikap profesional sebagai seorang penerjemah. Betul Bang, betul. Tentu saja kita ingin sekali berpihak ke korban kan. Tapi kan kita tugasnya di sini adalah menyampaikan pesan tanpa tambahin, tanpa ngurangin gitu kan. Tugas kita itu, kita nggak boleh punya opini nih gitu. Dan itu sering terjadi kan, kayak misalnya kita membela terdakwa yang dalam prinsip kita ini orang nggak benar nih gitu kan. Tapi kan kita sebagai juru bahasa harus netral. Kita hanya tugasnya menyampaikan pesan. Sama seperti misalnya contoh lainnya ketika saya waktu itu ikut tim pemulihan pasca konflik Sampit Bang. Ya kan, kalau jurnalis pasti tahu kan kondisi Sampit pada saat itu ketika mulai dipulihkan gitu ya Bang. Awal-awal kita kesana kan banyak korban yang masih belum mendapatkan perlakuan atau perawatan yang semestinya. Terus juga kalau kita lewat jembatan tuh Bang, masih banyak mayat-mayat gitu ya. Nah, ini kan kita sedang menerjemahkan dua orang kelompok yang membunuh nih Bang, satu sama lain nih gitu kan. Nah, mereka kan punya dendam, punya rasa sakit hati, yang dibunuh itu mereka kenal, keluarga mereka. Tapi dua-duanya korban nih Bang jadi jatuhnya kan. Nah, tentu saja pihak ini punya grievance, pihak ini juga gitu kan. Nah, kalau kita jadi penengah, kan akan sangat mudah sekali berpihak gitu Bang, ya kan. Tapi di situ saya benar-benar belajar dan saya nggak pernah lupa tuh pengalamannya, nggak nyampurin gitu Bang, nggak nyampurin ketika orang cerita dia kehilangan bapak, ibu, kakek, neneknya, yang ini juga kehilangan semua hal yang dia bangun dari kecil gitu ya, hartanya hilang, keluarganya hilang gitu kan. Mereka maunya kan berantem aja nih, gitu kan. Tapi gimana caranya kita membuat mereka sepakat untuk membuat suatu hal yang baru gitu kan, dari semua hal, on top of semua hal yang terjadi gitu kan. Nah itu juga sih cukup berkesan banget di saya. Gitu. Itu yang paling berkesan lah untuk itu. Banyak sih Bang, kalau kita jadi juru bahasa, kalau kita jadi penerjemah itu banyak sekali karena kita kan selalu bertemu dengan orang-orang yang baru, khusus yang baru kayak gitu. Kalau untuk pejabat selain Obama, siapa lagi yang pernah dibantu? Oh, kalau saya dulu Condoleezza Rice pernah. Terus waktu itu saya diundang oleh majalah luar negeri CNBC untuk membantu mereka interview Jokowi di 100 hari pertama periode pertamanya dia. Gitu. Nah, itu pengalaman cukup menarik juga karena kita kan interviewnya berlangsung 15 menit Bang, interviewnya. Tapi kita di sana dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam, biasa lah ya kan. Dan di situ kita agak susah megang handphone, nggak boleh kan gitu. Jadi aduh gitu kan. Jadi tapi di situ saya juga belajar bahwa karena waktunya sangat singkat gitu kan Bang, 15 menit dan banyak sekali pastikan pertanyaan yang mau diajukan. Jadi kita juga harus menyampaikan pertanyaannya itu dengan sangat tepat, menerjemahkannya agar jawaban yang diberikan tuh relevan gitu kan. Dan itu harus dilakukan dengan cepat karena jadwalnya padat banget kayak gitu. Itu Jokowi pernah, Budiono pernah waktu itu ketika dia pidato di forum ASEAN gitu. Terus saya juga pernah untuk beberapa menteri tentu saja Bang. Jadi kalau untuk lembaga internasionalnya saya pernah untuk Ibu Satu itu
Presiden Bank Dunia untuk Indonesia Timor Leste gitu. Dan juga beberapa presiden bank lembaga donor kayak ADB, Asian Development Bank, AIIB kayak gitu sih. Dan beberapa CEO tentu saja. Saya ikut project Pertamina ketika Pertamina transformasi untuk Paskipas. Itu kita salah satu tim yang membantu untuk menerjemahkan dokumennya kayak gitu. Dan transformasi PLN pun kita terlibat. Itu sih Bang. Alhamdulillahnya banyak pengalaman karena konteks tantangannya, lingkungannya itu berbeda terus. Nah, kalau dalam sekian tahun berkarir di dunia ini, apalagi yang pengen diwujudkan untuk dunia penerjemahan ini? Sebenarnya kalau dunia penerjemahan itu saya pengennya nih Bang, dan sedang mempersiapkan. Itu kita ingin sekali bikin yayasan. Pertama kita punya yayasannya untuk apa? Karena yayasan budaya dan pelestarian bahasa dan kesetaraan informasi untuk anak-anak di daerah. Jadi kita ingin membuat yayasan yang fokus menerjemahkan buku-buku populer ke bahasa daerah. Jadi kayak misalnya nih Bang, contoh yang paling populer misalnya Harry Potter. Harry Potter itu kita mau terjemahin ke bahasa Sunda, ke bahasa Tetun Papua, ke bahasa Aceh gitu. Jadi orang tetap nggak apa-apa mereka ahli bahasa daerahnya mereka. Karena kan kita harus melestarikan bahasa daerah menggunakan bahasa Indonesia dan ahli bahasa asing gitu kan. Itu garda bahasa kita. Nah, bahasa kita Bang setahun itu ada 6 yang punah kalau nggak salah. Bahasa dialek di Indonesia. Nah, itu kan harus kita jaga nih Bang. Tentu saja semua orang pakai bahasa Indonesia bagus. Komunikasi lancar, informasi lancar. Tapi kan kita ada kepentingan juga untuk menjaga bahasa daerah kita. Gitu. Jadi itulah kenapa saya mau menerjemahkan bikin yayasan itu dan menerjemahkan kitab suci ke bahasa daerah, kayak Al-Quran ke bahasa Madura, dan itu kan butuh ahli agama dulu, nggak melulu hanya konteks nerjemahin bahasa doang gitu kan. Nah, dan kita ingin bikin lembaga atau universitas yang khusus fokusnya di penerjemahan dan juru bahasa. Di luar negeri udah banyak. Udah banyak ya. Kalau kita belum ada. Kita adanya sastra Inggris. Dan di mana di sastra Inggris itu ada mata kuliah penerjemahan dan juru bahasa. Saya ingin sekali ada khusus fakultas yang juru bahasa dan penerjemah. Ada di luar sana. Dan ahli-ahli AI akan cari orang seperti itu. Gitu, karena itu sangat spesifik. Gitu. Dan dua hal itu sih Bang yang saya ingin. Dan saya ingin sekali banyak orang melihat industri ini tuh tempat mencari nafkah yang bagus gitu ya. Karena kalau kita lihat di sekeliling, bahkan sampai hari ini, banyak orang melihat kalau penerjemah ya, kerjaan utamanya apa gitu, kayak gitu. Juru bahasa ya, terus ini sambil kantor aja, kayak gitu Bang. Gitu, jadi masih dianggap pekerjaan nomor 2. Nomor 2. Dan itu mungkin salahnya industri juga, maksudnya terlalu sendiri-sendiri, terlalu sembunyi-sembunyi, terlalu nggak mau berkumpul. Nah inilah dari IKASA ini kita ingin sekali menunjukkan bahwa industri ini kuat, industri ini berkontribusi ke negara, dan industri ini juga menyerap tenaga kerja. Gitu kan. Dan itu kan penting gitu kan. Dan lebih baik jadi penerjemah daripada misalnya banyak opsi-opsi pekerjaan lainnya gitu kan di gig ekonomi yang sekarang. Jadi penerjemah ini semua hal itu pasti ada tantangan AI, pasti. Tapi gimana orang-orang di sini added value-nya beyond AI dan bisa menggunakan AI gitu. Sip, semoga ini bisa menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Terima kasih Voice of Indonesia. Terima kasih Bang.